Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 25 Juni 2025. Saya percaya dimanapun kita ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan dengar firman lagi, tapi sebelum itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena tak putus-putusnya kasih setia dan rahmat-Mu dicurahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewati waktu demi waktu dalam perjalanan hidup ini, dalam kasih setia Tuhan. Kami merasakan ada berkat-berkat-Mu dalam kehidupan ini. Maka saat ini lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman dimanapun kami berada. Kami akan dilengkapi lagi melalui pemberitaan firman lewat Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Bermohon tuntunan Roh Kudus-Mu berlaku bagi masing-masing kami, supaya kami tidak sekedar mendengarkan, tapi juga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Maka terpujilah Engkau, ya Tuhan, ini kami yang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 begini ditulis. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Itulah bacaan Alkitab, dan tema renungan kita adalah tetaplah berpegang pada kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, zaman sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai informasi yang beragam, dengan berbagai ajaran-ajaran yang menarik, tapi juga kadang membingungkan kita. Kadang di tengah beragam hal yang kita baca dan kita dengar, kita menjadi sulit memilih mana yang benar menurut kehendak Tuhan. Di tengah arus informasi yang begitu deras dan beragam pandangan hidup yang ditawarkan dunia, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap teguh pada fondasi iman yang telah kita terima. Dalam bacaan Alkitab kita, kebenaran yang dimaksud Paulus bukanlah sekadar pengetahuan intelektual, melainkan kebenaran yang hidup dan mengubahkan, yang bersumber dari firman Allah. Kebenaran ini telah diajarkan kepada kita oleh orang-orang yang dapat dipercaya, oleh orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, para pelayan khusus, dan sebagainya. Mereka tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup mereka yang mencerminkan karakter Kristus. Dalam menghadapi tantangan zaman ini, kita sering digoda untuk mengikuti arus mayoritas atau menyesuaikan iman kita dengan tren yang sedang populer. Namun, Paulus mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita yakini. Seperti pohon yang berakar kuat tidak mudah tumbang oleh badai, demikian juga orang yang berakar dalam kebenaran Allah akan tetap kokoh menghadapi berbagai ujian dan pencobaan hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita berkomitmen untuk terus menggali dan mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebenaran Allah yang tersimpan dalam Alkitab adalah harta yang tak ternilai, yang perlu kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, kita tidak hanya memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kebenaran Allah tidak pernah berubah meskipun zaman terus berganti. Apa yang benar di mata Allah akan tetap benar sampai selama-lamanya. Oleh karena itu marilah kita tetap setia berpegang pada kebenaran yang telah kita terima sambil terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia yang adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur
ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa di tengah berbagai hal yang kami dengar, yang kami baca, yang kadang-kala menggoyahkan iman kami, mampukanlah kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran yang telah kami terima, kami yakini melalui pembacaan akan firman Tuhan. Kami telah mengenal apa kehendak-kehendak Tuhan melalui Alkitab, melalui firman-Mu. Maka biarlah kami akan terus berpegang pada kebenaran-kebenaran itu, supaya kami tidak akan mudah digoyahkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tapi juga oleh berbagai perkembangan di zaman ini. Karena itu Bapa, berkati terus kami, supaya kami mampu untuk hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu. Dalam menjalani hidup ini, biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi nyata, menjadi bagian hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dikirimkan menjadi bagian kami. Secara pribadi kami diberkati umur panjang, sehat, kuat, tapi juga bersama keluarga kami diberkati dalam membangun hidup, dalam setiap usaha kerja, rencana-rencana kami ke depan. Semua ada dalam keberhasilan dan pemberkatan yang terus Tuhan beri. Setiap ucapan syukur kami berkenan diterima oleh Tuhan, tapi juga setiap pergumulan-pergumulan kami berkenan ditolong oleh Tuhan. Sehingga hari-hari hidup yang kami jalani, kami akan tetap merasakan damai dan sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Ketika kami melangkah menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan terus berpengapa bagi masing-masing kami. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami bawa semuanya dalam doa kepadamu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan harian keluarga edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.